Hai internet. Itu adalah opening Froyonia. Hai, aku Kavia. Aku Alif. Dan kita sekarang sedang berada di studio Ruang Tubuh bersama Bapak Suwandi Wae. Wih. Keren. Jadi Bapak hari ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu, sehat. Semuanya sehat juga? Sehat Bapak. Mungkin saya untuk memulai kesibukan Bapak akhir-akhir ini gimana? Kesibukan di apa nih? Dalam berkarya. Iya, Pak. Ya tetap seperti biasa, mungkin lebih agak kreatif sedikit, nambah sedikit lah. Harus. Terus berarti akhir-akhir ini kayak dalam berkarya itu ada jadwalnya jam sekian itu berkaryanya atau gimana? Kalau berkarya sih tentu aku upayakan bangun pagi seperti biasa, mungkin bersih halaman dulu lah, nyapu dulu. Setelah nyapu mungkin agak keringetan sedikit, setelah itu mulai action lah berkarya. Berarti butuh pemanasan dulu ya Pak? Harus. Biar gak gampang keseleo. Oke, mungkin ini Pak bisa, karena kita bakal membahas perjalanan Bapak, mungkin Bapak bisa memulai bercerita gitu Pak. Bapak proses sampai menjadi seniman yang lumayan diketahui orang gitu di Malang gimana Pak? Kalau di persoalan perjalanan saya di seni rupa, mungkin nggak tiba-tiba dalam artian seperti saat ini, dalam arti secara kekaryaan maupun hal yang lain. Tentu sih merangkak ya, dalam artian aku memulai karir di 2008 kalau nggak 2007, antara 2007 2008 aku memulai serius di seni rupa ya sampai detik ini. Terus kan itu Pak, ada yang memulai seni itu dari hobi, ada yang baru maksudnya berkecimpung dari berapa tahun perjalanan, ada yang dari kuliah juga masuk ke jurusan seni rupa, ada juga yang misal dalam hal pekerjaan apa awalnya terus tertarik ke seni gitu Pak. Aku berangkat terjun di dunia seni rupa nggak seperti kalian yang notabene dari kampus seni ya. Aku lebih berangkat dari otodidak, yaitu aku mengawali kalau secara serius di 2007-2008, tapi sebelum itu sebenarnya sudah memulai di tahun 2001, tapi itu pun kan masih belum serius banget lah, karena masih ada beberapa sampingan yang mungkin saat itu aku lakukan. Berarti secara otodidak berarti dari apa Pak? Maksudnya kan ada yang otodidak itu dari buku, ada yang dari referensi internet. Pada saat itu yang mulai berkembang juga kan Pak? Untuk saat itu mungkin lebih ke buku ya. Kita belajar selain dari senior kita, mungkin sisi lain mungkin dari buku. Kita pinjem sana semari ke teman-teman yang memang referensi bukunya banyak. Iya. Oh iya. Bapak mungkin kan Bapak ini dari buku gitu Pak. Kalau teman-teman seni rupa kan terkenal itu sering pameran gitu Pak. Bapak pernah ikut pameran apa aja Pak waktu masih di awal-awal gitu? Di awal-awal kalau di tahun 2001 memulai mungkin level lokal Batu, tapi itu pun masih belum terlalu serius. Jadi lebih seriusnya itu di tahun 2007-2008. Aku mengawali
mengawali ikut kompetisi karena aku berusaha sekali atau saya coba gebrak diri saya sendiri ikuti beberapa open call. Waktu itu ada open call yang namanya FSS, itu level Jawa Timur, tahun 2005. Di 2005 itu aku mulai masuk sebagai seniman yang lolos seleksi. Waktu itu 2005. Itu pun aku pun masih belum total, dalam artian lebih serius lagi belum. Tapi yang lebih serius di 2007 lah, 2008 itu aku memulai. Mungkin pas momennya booming seni rupa 2008. Nah itu aku memulai karir di tahun itu. Ya sedikit kecipratan lah booming seni rupa. Sedikit kecipratan. Terus di tahun 2007-2008 itu Pak, sering apa namanya kayak pameran juga kemana gitu Pak? Atau tetap masih di lokal? Lebih sering di lokal Jawa Timur ya, terutama di Surabaya karena waktu itu seni rupa apa namanya Binal Jatim, Binal Jatim, terus beberapa galeri yang ada di Surabaya waktu itu kan masih bertahan juga yang namanya Galeri Gracia. Waktu itu banyak seniman-seniman lokal, mungkin selain saya itu juga banyak bareng di pameran di Orasis maupun di Gracia di tahun-tahun itu. Ya, seringkali di tahun itu ya Surabaya mungkin yang paling sering Surabaya. Yang paling sering ngadain apa lomba Jawa Timur ya Pak? Surabaya. Ya itu FSS itu sampai di tahun kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah. Yang terakhir saya nggak ikut. Pokoknya aku ikut FSS itu 2 kali. Iya. 2 kali, terus beberapa kali di event-event seperti kayak Cak Durasim, Bentara Budaya Surabaya, terus Galeri Orasis waktu itu sama Gracia. Nah, ada 3 venue itu yang seringkali dipakai untuk event-event pameran. Selebihnya ya Binal Jatim yang ada di Surabaya, kalau nggak salah gedungnya Bir Bintang, Jalan Ratna. Itu ada beberapa titik di tahun-tahun itu. Setelah dari 2010 itu Pak? Setelah dari 2010 aku kerjasama dengan Galeri Singapura. Aku kerjasama selama kurang lebihnya 3 tahun. Aku kerjasama dengan galeri, nggak tak sebut galerinya ya, Galeri X lah istilahnya. Itu selama 3 tahun. Jadi di tahun ketiga aku berusaha resign. Ingin resign lah, dalam arti ingin berkarya lebih bebas lagi, seperti itu. Berarti resign itu dari tahun apa? Resignnya itu tahun berapa? 2013 awal kalau nggak salah tahun itu. Ya di momen aku ikut atau kerjasama dengan galeri ya beberapa kali pameran kan selalu di luar negeri kan, entah itu di level Asia maupun Eropa gitu. Jadi di bawah manajemen galeri. Galeri yang di Singapura. Bapak selama berkarya nih Pak, inspirasi Bapak itu apa Pak? Dari lingkungan kah atau? Ya dari lingkungan terdekat terutama. Ya mungkin interaksi bersama teman-teman atau pengalaman apa namanya pribadi saya, ataupun bahkan dari aku membaca maupun melihat, ya seringkali ya seputaran itulah. Tapi yang sering lingkungan terdekat, terutama mungkin lebih ke personal, tentang lebih ke memori sih, memori masa kecil lah ya. Itu yang banyak mempengaruhi di karya-karyaku.
Terus Bapak kalau berkarya nih kan kita bisa lihat nih Pak, warnanya tuh lumayan beragam gitu Pak. Apakah Bapak emang lebih tertarik ke warna-warna cerah gitu Pak, atau emang sesuai mood gitu misalnya? Tentu sih kalau aku sendiri untuk persoalan color sih sebenarnya itu kebutuhan sih, nggak serta merta atau aku selalu menggunakan warna-warna yang cerah. Ya sesuai kebutuhan. Mungkin saat ini aku sedang butuh warna-warna yang memang lebih seger lah. Itu kayaknya saat ini butuh itu untuk persoalan warna. Terus itu lagi Pak, kembali di tahun awal Pak Wandi memulai karir di seni rupa itu, objek yang dibawa sampai sekarang itu berapa kali fase buat ganti Pak? Maksudnya Periode. Iya, periode. Awal-awal aku melukis itu periode potret, seingatku periode potret, jadi lebih banyak ke potret, jadi anatomi manusia. Awal-awal aku mengawali sampai di tahun 2013 kalau nggak salah. Itu potret Pak. Potret. Berarti termasuk di galeri itu Bapak masih Iya. di potret? Masih periode potret. Terus setelah sampai 2013 itu, periode 2013 Selanjutnya? iya, selanjutnya itu Pak. Dari 2013 aku mulai transisi ke periode plastik. Iya. Plastik, Iya, ya. Jadi tak tandai dengan pameran tunggalku transplastik. Jadi abstraksi potret. Jadi tetap secara visual masih ada korelasinya dengan periode yang pertama potret. Jadi cuman media yang saya pakai dalam artian objeknya itu aku mengonstruksi plastik seperti yang ada di pikiranku atau ide gagasanku. Jadi perubahannya itu secara visual ya potret, tapi bentuknya abstraksi seperti itu. Itu dari periode 2013 sampai berapa Pak? Sampai 2017. 2017. 2017 aku mulai ke periode ini. Mulai ke alam gitu. Kalau boleh tahu Pak, yang waktu transplastik itu pameran Bapak di mana itu Pak? Di Atotol Surabaya. Oh, Surabaya lagi. Emang Bapak itu langganan di Surabaya gitu ya Pak? Ya kebetulan aku diminta untuk pameran di situ. Diminta oleh art directnya untuk bisa pameran tunggal di situ. Kalau kan Bapak awalnya portret nih Pak, habis itu ke plastik, Ya. habis itu ke alam Pak. Kenapa alam Pak? Ntar tak minum dulu. Boleh ya. Pak, monggo. Tos. Kenapa ke alam ya? Iya. Jadi kenapa aku ke alam? Ya proses perjalanan seorang seniman saya pikir beda-beda ya, dan aku yakin pasti menarik. Nah di sini kenapa aku kembali atau ke periode ini alam? Tentu akan setiap seniman itu kan mungkin ya atau bisa juga iya, tapi menurutku ya haruslah, dalam artian untuk mengenali siapa sih aku, lebih mengenal siapa dirimu, siapakah aku, itu penting. Jadi aku lebih ke flashback dalam artian ke diri aku sendiri, proses perjalanan hidupku, yaitu karena kedekatanku atau aku banyak dipengaruhi oleh memori masa kecil, yaitu kedekatanku dengan alam pegunungan dan daun-daun serta ranting-ranting. Aku sangat dekat banget. Jadi itu bagian dari proses hidupku sampai saat ini. Berarti merefleksikan diri ya Pak dari karya itu. Bisa diartikan seperti itu. Kalau yang misalnya kayak gini Pak,
yang bundar. Ini kan saya tahu dari kain ya Pak ya, sama isi dakron gitu Pak. Itu kalau ini inspirasinya dari mana gitu Pak? Ya tetap dari, kalau inspirasi secara ide itu tadi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam artian interaksi, membaca dan segala dan macam-macam. Akan tetapi secara visual atau pokok perupaannya tetap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak dipengaruhi oleh memori masa kecil. Kalau dari teknik Pak, teknik dalam membuat karya gitu, Bapak berarti benar-benar otodidak gitu ya Pak, mencoba-coba sendiri gitu? Iya, kalau secara teknik otodidak ya kita tentu nggak bisa sendiri dalam artian di berkesenian. Kita harus banyak-banyak dalam artian ya belajar ke mereka-mereka yang dalam artian yang paham akan kebutuhan kita di saat kita nggak paham. Tentu kita harus belajar ke mereka-mereka dalam tanda kutip. Kalau teknik saya rasa itu di proses perjalanan mungkin 1 tahun 2 tahun mungkin masih belum terkejar, tapi suatu saat teknik itu akan kita bisa pelajari dengan gampang ketika kita kerjanya intens. Dengan kerja intens itu berarti menemuin karakteristik sendiri gitu ya Pak? Kalau menemuin atau lebih ke karakterku seperti apa, aku nggak bilang iya atau tidak. Publik yang menilai bahwa oh si A ini seperti apa kekaryanya atau cara berpikirnya seperti apa itu publik yang menilai. Akan tapi tak sampaikan seperti tadi bahwa aku kecenderungan kekaryaanku saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh memori masa kecil. Oh, berarti Pak Wandi ini membranding Pak Wandi sendiri di luar dari jangkauannya Pak Wandi. Akhirnya karya-karyanya Pak Wandi itu dibawa dengan apa secara alam ya Pak. Pada akhirnya orang lain yang menilai itu. Apa gimana Pak? Aku berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahanku. Nah, bentuknya seperti apa ya? Seperti ini. Kegelisahanku bentuknya terlahir seperti ini. Nah, itu banyak dipengaruhi oleh itu tadi memori masa kecil. Terlepas itu disebut cara branding atau apa itu bukan wilayahku mungkin. Tapi yang paling penting kan aku berusaha untuk terus berkarya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan ide gagasan kita, ya tentu kita harus banyak-banyak belajar. Dalam arti kita nggak bisa sendiri, dalam artian kita berkesenian nggak bisa sendiri, kita butuh teman, kita butuh jejaring, kita butuh galeri, ya kompleks lah dalam artian di kesenian ini. Ya relasi ya Pak ya? Ya tentu relasi tentulah. Iya. Kalau untuk sekarang berarti Bapak cuma lagi bikin karya ini doang Pak ya? Lagi apa ya? Karya apa yang sedang Bapak buat gitu di akhir-akhir ini? Untuk karya terbaru mungkin ini salah satunya. Ini karya terbaru yang mungkin belum tak selesaikan ya. Belum selesai dalam arti. Kalau membuat karya itu dalam rangka apa Pak? Atau apa harus ada acara ini kah? Atau emang Bapak tuh kalau lagi terinspirasi gitu, wah saya mau bikin sesuatu. Karena aku sudah memilih profesi sebagai seniman ya mau nggak mau aku harus kerja setiap hari. Tahu banyak ketika aku melihat seorang pedagang ataupun seorang tukang ojek ataupun pekerja yang lain, saya pikir ketika mereka intens atau rutin kerjanya, saya pikir itu akan menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan. Jadi nggak ketika ada pameran terus aku ngelukis nggak. Karena aku sudah memilih profesi itu, jadi mau nggak mau setiap hari aku profesiku ini ya harus aku melukis kan gitu. Ya intinya tetap meskipun nggak harus aku melukis secara langsung di depan kanvas, ya tetap aku bersikutat di persoalan kesenian. Terlepas itu diskusi, terlepas itu aku memotret atau apa, intinya aku hubungannya tetap berada di wilayah itu. Karena hidupku ya
ning kono. Yang penting nyeni gitu Pak. Ya bukan yang pentingnya nih, tapi karena ya dalam arti di sini kan bentuk pertanggungjawaban juga untuk memilih profesi itu. Iya, udah nyemplung ya, Pak. Iya. Bener, iya bener. Terus tadi Apa? Oh ini Pak, Apa kan itu? di perbincangan kita sebelumnya Pak, Bapak bilang Bapak tuh punya kelompok Pak, boleh dijelasin? Oke. Terbentuknya kelompok itu sebenarnya kan didasari oleh kegelisahan kita sebagai anggota kelompok Nesos ini kan, kegelisahan kita semua dari anggota kelompok Nesos ini sama sih sebenarnya. Ya, mereka gelisah akan satu hal yang mungkin merasa kita belum apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Karena berawal dari situ, akhirnya kita muncul gagasan bagaimana ayo kita membuat sebuah kelompok. Ya atas dasar apa? Yaitu tadi kegelisahan itu. Akhirnya kita sempat ngobrol dulu lah sebelum kelompok itu terbentuk. Ya kebetulan mengawalinya di sini karena ada salah satu teman yang dari luar itu pas main ke sini. Jadi kebetulan kita ngobrol, ternyata kegelisahannya sama gitu. Ya bagaimana kalau kita kerucutkan lagi membuat sebuah kelompok, dan mereka sangat antusias menyambut obrolan itu tadi. Nah, akhirnya kita coba kontak beberapa teman yang ada di wilayah lain yang mungkin secara berkeseniannya dan yang dia rasakan kegelisahannya hampir sama. Nah, dari situlah kita ngobrol dan selang beberapa minggu kemudian terkumpullah beberapa orang yang terdiri dari saya Batu, Malang, Gresik, Jogja dan Jakarta. Kita sepakat membuat sebuah grup dulu sebelum kita menyepakati nanti pakai nama apa. Ngobrol lah kita di grup WhatsApp dan akhirnya terbentuklah kelompok Nesos yang bisa diartikan pulau-pulau imajinasi. Dalam arti kita atau aku, teman saya yang di Malang, Gresik dan Jogja serta Jakarta. Mereka punya mimpi sendiri-sendiri. Coba kita satukan dalam wadah Nesos ini, dalam kelompok Nesos. Dan akhirnya terbentuklah kelompok itu, dan untuk kali ini atau saat ini sudah 2 kali event yang kita gelar dari kelompok Nesos tersebut. Jadi sudah event kedua. Mungkin tahun depan event yang ketiga tahun depan. Untuk tahun ini kayaknya kita absen dulu karena padat jadwal mereka padat. Karena di kelompok ini sendiri kita nggak mengikat dalam arti Nesos harus diutamakan, nggak juga gitu. Karena mereka juga banyak program pameran juga, jadi nggak bisa kita memaksakan. Akan tapi kita harus tetap mempertahankan Nesos, salah satu kelompok yang kita harapkan solid seperti itu. Boleh Pak minum? Oke. iya, Pak. Yuk, tos Minum. Sambil minum sambil mikir pertanyaan selanjutnya. boleh. Nggak mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya dari grup Tampak. mungkin ada pertanyaan? Ayo ikut Pat. Aku ada ini Pak pertanyaan. Tadi kan Bapak nyinggung di tahun 2008 itu booming-boomingnya sendiri. Nah, sebenarnya yang terjadi di 2008 itu emang apa Pak? Momentumnya terwujudnya gitu. Momentum yang gimana? Momentum yang bikin seni rupa itu booming, dan akhirnya kan Bapak bilang tadi kecipratan gitu kan. Ya, soalnya kalau ini ya Pak yang saya rasain tadi kalau apa ya, akhir-akhir itu di kampus itu lagi banyak eksibisi ya, pameran itu bahkan dari fakultas psikologi, fakultas teknik juga waktu itu sempat ada itu ya, pameran itu ada di acara BEM atau himatnya gitu kan. Saya ngeliat itu fenomenanya itu mulai marak itu setelah film Mencuri Raden Saleh bahas lukisan kan. Dan akhirnya disitu mungkin mahasiswa melek, oh ternyata lukisan itu bisa berharga miliaran, bisa dicuri, bisa jadi aset negara gitu.
Dan itu kan di tahun kemarin, misalkan di tahun 2008 itu ada apa gitu Pak? Sebenarnya booming seni rupa di 2008 itu bukan booming yang pertama. Itu booming yang kesekian. Aku kurang begitu paham ini yang ke berapa. Tapi di 2008 itu memang booming dalam arti lagi rame banget event seni rupa, dan balai lelang pun juga rame di tahun itu gitu. Jadi terlepas ini ada kaitannya dengan mungkin yang sampean ceritakan atau bukan, tapi aku sempat apa istilahnya merasakan, mencicipi dalam arti ya karya terjual. Jadi di tahun itu karya-karya yang mungkin secara visual menarik itu bisa gampang lakunya di tahun-tahun itu. Aku nggak ngerti style karyanya seperti apa, tapi setidaknya dari sisi visual menarik, bagus, kayaknya peluang untuk laku itu sangat mudah di tahun itu, karena mungkin lagi boomingnya seni rupa, dan itu bertahan kalau nggak salah 2 tahun ya, sampai 2009 atau 2010 lah. 2010 sudah mulai redup. 2010 ke atas mulai selektif. Karya-karya mulai selektif dan mulai perlahan-lahan akhirnya normal kembali sampai saat ini, bahkan diterjang pandemi di tahun-tahun kemarin ya toh. Jadi sekarang mulai ketat lagi kan. Terus ada yang mau nanya lagi mungkin dari teman-teman? Yuk, Gak ada. Pir. Yeay. Terus Oh, di sini semua kata Vira. Cek. ini pertanyaan dari teman-teman Pak. Ya, teman-teman atau kamu? Ini teman-teman yang bagian ngurus pertanyaan. Di sini yang pertama tuh, menurut Pak Wandi, apa tantangan seniman saat ini dalam mempublikasikan karyanya atau dalam membranding dirinya? Tentu saat ini pertama ya, karena jumlah seniman itu sekarang semakin banyak ya. Setiap institusi seni tiap tahun melahirkan berapa ratus atau berapa ribu seniman, banyak tau. Iya. Dan ketika dia memilih profesi seniman, otomatis yang dia impikan atau dia cita-citakan pasti menjadi seniman yang keren atau yang bisa dikenal publik secara luas. Ya. Untuk persoalan tantangan lagi, ya tentulah dari sisi kekaryaan kita harus dituntut berkarya yang menarik. Yang menarik seperti apa ya, kembali ke personal masing-masing. Sejauh mana keseriusan dan kesungguhan setiap personal berkesenian. Itu menurutku juga menjadi bagian penting yang perlu kita sepakati bersama, bahwa di kesenian kita bisa melukis apa saja, apalagi di era kontemporer atau di zamannya kontemporer seperti saat ini. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa, atau bahkan kita bisa melakukan apa saja terkait dengan proses berkesenian. Akan tetapi itu tadi ya, tugas kita sebagai perupa ya, kita dituntut untuk berkarya yang menarik. Yang menarik itu seperti apa ya, itu tadi kembali ke personal masing-masing. Ya intinya kita dituntut lebih kreatif sih, karena di dunia seni rupa saat ini saya pikir sangat ketat dalam artian persaingan, karena untuk saat ini karya-karya anak-anak muda juga bagus-bagus, mereka yang baru lulus atau masih di bangku kuliah juga keren-keren. Itu bagian dari
spirit kita, yang dalam artian kita harus bisa bersaing. Bagaimana berkarya lebih menarik lagi. Terlepas itu tadi kita membranding atau dengan cara kita sering berpameran, saya pikir itu bentuk dari mungkin yang kalian katakan branding ya, atau membranding dengan pola yang beda-beda. Untuk saat ini mungkin saya lebih memikirkan ke persoalan bagaimana bisa berkarya atau melahirkan karya yang lebih menarik. Tentu impian semua seniman ya untuk menjadi seniman yang masuk di kalangan atau di level atas itu. Saya yakin itu semua seniman punya mimpi itu. Ya itu tadi kesimpulannya kita harus lebih giat lagi, lebih lebih intens bekerja, ya lahirkan karya yang menarik, sering-sering berpameran, ya harus membangun link juga komunikasi dengan sesama seniman yang baik. Kita ciptakan komunikasi yang baik dengan galeri maupun art lover dan lain-lain yang terkait kesenian yang kita pilih. Berarti Bapak tuh secara nggak langsung nggak secara sengaja menargetkan diri gitu ya Pak untuk diterima di kalangan apa gitu misalnya? Aku berusaha menanamkan pola-pola yang saya anggap sebagai cambuk bagi diri saya, yaitu aku harus bekerja lebih keras lagi, karena sukses atau tidaknya itu tergantung ada pada diri saya sendiri. Baik atau tidaknya karya saya itu tergantung pada keseriusanku bekerja. Jadi aku lebih menekankan pada diriku, yaitu tadi aku lebih giat, aku lebih keras kerjaku. Ya persoalan nanti bisa diterima atau tidaknya itu urusan buri, aku urusan belakangan lah. Persoalan nanti direspon publik secara luas atau direspon galeri atau direspon apa ya yang terkait dengan seni rupa, saya pikir itu bukan wilayahku gitu loh. Ya tugasku ya macul aja sing sregep. Macul sing sregep, ya apa carane cocok tanam itu kok hasilnya apik. Saya pikir itu bagian dari keseriusan kita. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebagai penutup dari podcast ini. Apa itu? Ayo Kang ya, Podcast kali ini, sabar Pak, mari kita baca. Ini asik. Mulai. Nih Bapak, kan kita sebagai apa ya, calon seniman lah. Ya. Dan Bapak udah gitu. Padahal seniman loh padahal. Ya gitu lah Pak. Kan di era sekarang tuh teknologi udah maju banget Pak. Menurut Bapak apakah kita gimana ya ngomongnya, pendapat Bapak tentang AI itu gimana Pak? Artificial Intelligence. Kan itu banyak orang tuh yang protes gitu. AI itu bisa menggantikan seni nanti ke depannya. Padahal sebenarnya AI itu kan istilahnya nyolong karya-karya orang dijadiin satu gitu. Menurut Bapak itu gimana? Tentu terkait dengan kemajuan teknologi kita harus sambut dengan gembira, karena itu bagian dari kemajuan sebuah mungkin sebuah negara ataupun di persoalan seni rupa. Saya pikir itu sangat mendukung sekali. Tergantung bagaimana penyikapan kita terhadap artificial intelligence. Nah, kalau dibilang bisa mematikan karya seni, saya pikir ya enggak juga gitu loh. Atau bahkan bisa sebaliknya. Karena kita enggak tahu ya. Ya, aku sebagai seniman perupa atau yang dengan pola seperti ini, saya pikir ya kita yakin aja. Dalam artian yakin dengan apa yang kita kerjakan, yakin dengan apa yang kita lakukan. Terlepas nanti hasilnya seperti apa atau dampak dari teknologi itu. Ya kan, tetapi kita nggak bisa menafikan juga bahwa
teknologi saat ini seperti ini ya, kita tentu harus bisa beradaptasi dengan adanya teknologi. Ya dengan cara seperti apa ya, penggunaannya ya sesuai kebutuhan kita sendiri gitu. Kalau butuhmu memang dengan berkarya dengan media-media atau pola teknologi ya nggak ada masalah kalau memang stylenya di situ. Tapi ketika stylenya nggak di situ ya nggak bisa kita memaksa ke arah sana loh. Akan tetapi kita nggak menafikan adanya teknologi yang semakin canggih kan gitu, seperti itu. Syukur-syukur kan kita bisa mengawinkan itu malah lebih keren. Saya pikir tambah jos. Jadi makin bekerja sama dengan teknologi. Oh iya, keren, sangat keren. Oke, mungkin karena tadi pertanyaan terakhir, kami mau ngucapin terima kasih kepada Bapak sudah mau membantu kami dalam apa Pak? dalam ya udah mau berbincang dengan kami lah gitu. Oke. Iya. Itu Pak. Iya. Ya udah Pak. Ya mungkin terima kasih ya Bapak karena udah mau. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Iya Pak, kita Oke. ketemu di lain Tos. waktu. Tos. Oke, terima kasih karena telah menonton podcast Foodcats kami. Selamat beraktivitas. Selamat berkesenian. Ya, yeay. Oh enggak, belum. Saya Kavya. Saya Alif. Undur diri. Ya wis. Thank you.